Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Beraninya Kau Main Api. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Dulu di halaman itu Alina diajari menaiki sepeda oleh ayahnya. Sementara ibunya menyoraki dari teras. Sesekali kedua orang tuanya itu akan menyapa para petani yang baru pulang dari ladang. Halaman luas itu tidak hanya digunakan untuk Alina bermain sepeda. Seringnya, mobil-mobil pengangkut hasil bumi berjejer di sana sebelum berangkat ke kota. Dan salah satu di antara kendaraan itulah yang mengantar kedua orang tua Alina ke alam baka. Alina seperti ditarik paksa untuk mengingat bagaimana dua mobil ambulans memasuki halaman itu. Lalu peti berisi jenazah orang tuanya dikeluarkan. Waktu itu, Alina masih terlalu bingung untuk membaca takdir. Yang dilakukan olehnya hanya meraung-raung karena ditinggalkan orang tersayang. Alina pikir, setelah kematian kedua orang tuanya, dia bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Setidaknya, masih tetap tinggal di rumah besar dengan segudang fasilitas yang disediakan. Namun ternyata itu adalah awal dari konsentrasi derita. Pada akhirnya, dia terbuang, terkatung-katung menyedihkan dan berjuang sendirian. Alina paham bagaimana rasanya kehilangan orang tua, bagaimana tumbuh kasih sayang, dan dia berjanji anak-anaknya tidak boleh merasakan hal yang sama. Perempuan itu beralih menatap Kiara dan Han, lalu tersenyum. Mau masuk, Lin? Alina menggeleng. Kotor, Mas, kata Alina. Padahal dia hanya tidak ingin kepalanya dijejali jutaan kenangan. Dia tidak siap jika air matanya berjatuhan. Katakanlah Alina terlalu pengecut, tapi dia hanya tidak ingin terlihat rapuh di depan suami dan anaknya. Dia tak mau dikasihani. Sebenarnya Alina pun enggan datang ke Gondosuli. Hanya saja Han mengatakan kalau urusan rumah peninggalan kedua orang tuanya harus lekas dibereskan agar tidak dijadikan sengketa. Kita langsung ke rumah Pak Kades, tanya Han. Alina mengangguk agar urusan di desa itu cepat selesai. Bukannya tidak mau berlama-lama di sana, tapi berkubang dengan kenangan kelam bukanlah perkara gampang. Han membawa Alina dan Ciara kembali masuk ke mobil, lalu menginjak pedal gas agar kendaraan roda 4-nya melaju ke rumah Suratno. Di rumah Suratno, Alina disambut hangat. Beberapa tetangga berdatangan minta bersalaman. Mbak Alina, seorang ibu-ibu memeluk Alina. Tambah cantik sekarang, ibu sampai pangling. Alina hanya menanggapi dengan senyum canggung. Tidak lupa dia juga mengajari Ciara untuk berjabat tangan dengan mereka. Mbak Alina sekarang sudah sukses ya? Jujur saja pertanyaan itu membuat Alina kurang nyaman. Kehidupannya di Jakarta memang berkecukupan, tapi tidak bisa dibilang berkelimang harta seperti bayangan orang-orang Gondosuli. Setelah berbasa-basi dan menikmati jamuan, Alina menyampaikan tujuan kedatangannya ke desa itu, yang sebelumnya sudah ditunggu-tunggu oleh Suratno. Di depan warga lainnya, Suratno menyerahkan sertifikat rumah orang tua Alina. Tanah itu adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa setelah semuanya dijual oleh orang yang mengaku saudara. Sebenarnya banyak yang minat sama rumah itu, tapi pada mundur setelah tahu udah ada sertifikatnya. Nah, monggo kalau setelah ini Mbak Alina mau jual, saya bisa bantu. Kami sih berharap Mbak Alina sama Mas Han mau tinggal di sini jadi warga Gondosuli, kata Suratno. Alina membuka lembar demi lembar sertifikat. Dia membaca informasi yang tertera di sana. Jika dijual dengan harga standar, nilainya lebih dari lumayan, bisa untuk membeli rumah di Jakarta. Terima kasih sudah berkenan menyimpan sertifikat ini untuk saya, Pak, kata Alina setelah menutup sertifikat dan meminta Han menyimpannya di dalam tas. Tapi saya tidak akan menjual rumah itu. Sebanyak apapun uang yang bisa didapat dari penjualan rumah itu, tidak sebanding dengan kenangan yang tersimpan di dalamnya. Jadi Mbak Alina dan Mas Han mau tinggal di sini? Istri Suratno bertanya dengan antusias. Matanya berbinar, membayangkan akan ada orang dari kota yang menjadi warganya. Alina menggeleng. Dia tidak mungkin menjauhkan Ciara dari Indah. Anaknya itu sudah seperti permen karet, lengket sekali dengan neneknya. Mungkin kami hanya akan datang untuk liburan. Alina sudah berdiskusi dengan Han. Rencananya, mereka akan merenovasi rumah itu dan dijadikan semacam villa. Jika berkenan, saya minta tolong saja dicarikan pemborong untuk merenovasi rumah. Oh, bisa-bisa.
Suratno bersemangat sekali. Kalau berkenan nanti saya juga akan minta warga sini buat kerja bakti bantu-bantu membersihkan. Jangan Pak, nanti merepotkan. Warga di sini kan juga pasti sibuk. Ndak Mbak Alina, kami siap gotong royong membantu Mbak Alina. Semua ini ndak sebanding dengan kebaikan orang tua Mbak Alina yang dulu sering membantu para petani. Karena Suratno dan warga di sana kekeh untuk membantu, maka Alina tidak bisa berbuat banyak selain berterima kasih. Lagi pula, renovasi itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia dan Han masih punya rencana untuk mengembangkan usaha catering indah di Jakarta. Karena mereka tidak mungkin terus-terusan menjadi pekerja dan meninggalkan Ciara. Menjelang sore setelah dirasa urusannya sudah selesai, Alina dan Han pamit. Mereka mulai bergerak meninggalkan rumah Suratno diiringi lambaian dan ucapan sampai jumpa dari para warga. Ketika mobil yang Han kendarai hampir keluar dari batas desa, tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang memotong jalan. Sebelum keluar dari mobil, Han memastikan terlebih dahulu orang yang mencegatnya tidak membawa senjata tajam. Kamu jangan keluar, Lin. Tolong telepon Pak Suratno aja, takut kita kenapa-napa. Setelah menyerahkan ponsel kepada Alina, Han pun turun. Saya mau bicara sama Alina, kata orang yang mencegat mobil Han. Ada urusan apa? Tentu saja Han tidak akan mengizinkan sembarangan orang bicara dengan istrinya, terlebih di tempat sepi seperti ini. Mata Han bergerak waspada, dia pun siap seandainya mendapatkan serangan tiba-tiba. Yang dikhawatirkan olehnya hanya keselamatan Alina dan Ciara. Tentang rumah itu, tolong minta Alina untuk menyerahkan kepada saya. Istri saya adalah adik ibunya. Han menenggus. Pada akhirnya dia bisa bertemu dengan manusia yang pernah semena-mena terhadap Alina. Alina berhak atas rumah orang tuanya, kata Han. Dia mengangkat dagu, tidak gentar sedikit pun. Bahkan dia sangat berhasrat menghajar orang di depannya. Saya mohon, istri saya sakit. Kami butuh uang untuk berobat. Han terkekeh. Dia melirik ke mobil sebentar sebelum berkata, berobat bisa pakai BPJS. Anda bisa mengurusnya kalau memang sangat butuh. Ada suara beberapa sepeda motor yang terdengar mendekat. Pengendaranya langsung turun untuk memastikan tidak ada keributan. Mereka adalah orang suruhan Suratno setelah sebelumnya Alina menelpon. Saya cuma mau ngomong sama Alina, saya ini keluarganya. Kalau kita keluarga lalu kenapa dulu saya diusir? Tiba-tiba saja Alina keluar dari mobil. Sembari menggendong Ciara, dia memberanikan diri mendekat kepada suami bibinya. Lin, tolong bulikmu. Dia sakit keras, Lin. Lalu, Alina mengangkat sebelah alisnya. Anda ingin saya menyerahkan rumah itu? Dia tersenyum sinis. Kalau semuanya sudah habis, terus apa lagi yang akan dijual? Apa kuburan bapak ibu juga akan dilelang? Tolong, Lin, bulikmu butuh duit. Semua orang butuh duit. Tapi nggak semua orang merampas harta anak yatim piatu. Alina mundur satu langkah. Jangan macam-macam. Atau Anda saya tuntut karena sudah menjual sawah dan memalsukan sertifikat. Alina kembali masuk ke mobil. Sekarang giliran Han yang bicara. Jangan usik Alina, kecuali Anda ingin diusir dari desa ini. Setelah mengatakan itu, Han juga masuk ke mobil. Dia sempat membunyikan klakson sebagai tanda terima kasih kepada orang-orang suruhan Suratno. Lin, kamu gak apa-apa? Tanya Han setelah mobil yang dikemudikan olehnya melaju. Ciara gak apa-apa. Alina mendekap Ciara erat-erat. Gak apa-apa mas, tapi kayaknya Ciara agak ketakutan karena aku tadi ngomongnya keras. Perempuan itu mengecup puncak kepala anaknya. Maafkan mama ya sayang. Han turut mengusap kepala Ciara menggunakan tangan kirinya. Kita langsung ke hotel aja ya, biar kalian bisa istirahat. Aku jahat banget gak sih mas? Han menoleh sekilas. Enggak Lin, udah jangan dipikirin ya. Alina memijat pelipisnya. Aku pusing mas, bisa gak kita mampir dulu ke warung buat beli minyak angin? Oke, Han memelankan mobil sebelum akhirnya menepi ke sebuah toko kelontong. Sebelum Han turun, Alina berkata, 3 ya mas. Han mengernyit. Apanya? Minyak anginnya, yang lavender, green tea, sama citrus. Dengan tampang bodohnya Han bertanya, buat apaan? Kamu kecapean ya? Han tidak henti-hentinya mengusap punggung Alina. Maaf ya, harusnya kita kesini pakai pesawat ya Lin. Alina tidak menyahut. Walaupun belum tidur, tapi kepalanya berat sekali sehingga malas bicara. Begitu tiba di hotel, dia langsung merebah dan menyerahkan Ciara sepenuhnya kepada Han. Sekarang bocah yang sudah genap 2 tahun itu tertidur pulas di samping Alina. Mau mas beliin obat nggak? Alina menggeleng. Mau mas kerokin? Tanpa persetujuan Alina, lelaki itu menurunkan resleting gamis. Dia mencari koin di tas istrinya. Lalu menggoreskan ke punggung yang sudah diolesi minyak angin. Nggak merah Lin, kata Han. Berarti nggak masuk angin. Alina berdecak.
"Mas, kamu jangan berisik dong, aku mau tidur." Iya, suara Han terdengar sangat tertekan. Dia pikir sakit kepala Alina akan sembuh begitu bangun tidur. Namun kenyataannya tidak. Sampai mereka tiba di Jakarta pun Han masih harus menghadapi keluhan Alina yang tak kunjung hilang. Tak tega istrinya terus kesakitan, Han pun berinisiatif memeriksakannya ke dokter. Namun Alina menolak dan memilih bergelung di bawah selimut. Beruntungnya, Alina memiliki mertua yang pengertian. Tahu menantunya sakit, Indah langsung datang dan mengurus Ciara. Wanita parubaya itu berniat memboyong cucunya untuk beberapa hari ke depan, setidaknya sampai Alina mendingan. Dia khawatir Han tidak bisa mengurus anak dan istri di waktu bersamaan. "Mama pulang dulu ya, Lin," kata Indah setelah masuk ke kamar Alina. "Kalau sampai besok masih sakit, pergi ke dokter ya." "Iya, Ma," sahut Alina sembari menghirup minyak angin varian citrus. "Maaf jadi ngerepotin Mama." Indah mengibaskan tangan. "Enggak, Mama malah senang ngomong Ciara." Wanita itu kemudian beralih kepada Han. "Jangan keluyuran Han, pokoknya urus Alina sampai sembuh." "Iya, Ma." Kemudian setelah Indah dan Ciara pergi, Han naik ke tempat tidur untuk memeluk Alina. Namun baru beberapa detik dibekap, perempuan itu protes. "Mas, aku gak suka bau parfum kamu, jauh-jauh Tentu saja Han kaget bukan kepalang. Parfum yang dikenakannya itu dipilihkan Alina sejak mereka pacaran. Artinya, Han sudah memakainya setiap hari selama bertahun-tahun, tapi baru sekarang istrinya protes. "Kamu pakai minyak angin aja Mas, biar enak." Han tercengang. "Aku mau dipeluk." Karena Alina merengek minta dipeluk, maka Han pun membaluri tubuhnya dengan minyak angin. Merasa parfum suaminya masih terendus, Alina kembali mengoleskan minyak angin varian lavender ke leher Han. "Nah, gini kan enak." Alina menyurahkan wajahnya ke leher Han. "Aku suka banget Mas wanginya." Sebenarnya Han tidak keberatan dipeluk istrinya, bahkan sepanjang hari sekalipun. Hanya saja dibaluri minyak angin terlalu banyak membuatnya kurang nyaman. Sialnya, tidak hanya 1-2 kali saja Han seperti ini. Selama 3 hari dia mengganti parfumnya dengan minyak angin hanya demi Alina yang masih saja mengeluh sakit kepala. Jika Han sudah membaluri tubuh menggunakan minyak angin, Alina akan memeluknya erat-erat. Perempuan itu akan tertidur sebentar, lalu sakit kepalanya berkurang setelah bangun. Seperti sekarang ini, Alina tampak lebih segar setelah terlelap di pelukan suami. Dia tiba-tiba minta diantar ke rumah Indah karena ingin bertemu Ciara. Dalam perjalanan ke rumah mertuanya, Alina minta mampir ke warung Padang. Dia memesan 1 bungkus nasi, lengkap dengan lauk pauk andalan. Begitu sampai di rumah mertuanya, ruangan pertama yang Alina tuju adalah ruang makan. Dia langsung mengambil piring sebelum membuka bungkusan nasi Padangnya. "Kenapa beli nasi di luar, Lin? Mama kan juga ada nasi sama lauk," kata Indah sedikit heran. Tidak biasanya menantunya itu datang-datang langsung sibuk di meja makan. "Mau nasi Padang, Mah?" jawab Alina. "Mas, duduk dong sini." Han pikir Alina hanya ingin ditemani makan. Dia juga mau-mau saja waktu disuapi karena dianggap suruh menyicipi. Tanpa Han duga sebelumnya, ternyata Alina tidak makan sama sekali. Nasi Padang itu justru dipaksa masuk ke perut Han yang 1 jam lalu sudah diisi dengan makanan berat. "Kenyang, Lin." "Mubazir kalau nggak habis, Mas." Alina sama sekali tidak peduli dengan Han yang dari tadi mengelus-ngelus perutnya sendiri. Seperti anak kecil, Alina bersorak begitu nasi Padang yang dibelinya habis tak tersisa. Dia girang, sementara Han sempoyongan karena kekenyangan. Selang beberapa jam kemudian, saat sedang bermain dengan Ciara, tiba-tiba Alina membekap mulutnya sendiri, seperti hendak muntah. Pandangan perempuan itu tertuju pada Han yang baru saja menutup kulkas. Lelaki itu memegangi 1 kaleng minuman bersoda. Dengan sekali congkel, dia berhasil membuka penutup minuman itu. Han pun menenggak isinya, dan Alina berlari ke kamar mandi. Dia muntah-muntah hebat sampai tidak ada lagi yang keluar selain liur kental dan rasanya pahit di pangkal lidah. "Lin, kamu kenapa?" Han menyusul. Dia memijat tekuk Alina agar sedikit lega. Alina mengangkat 1 tangan sembari menarik napas. Dengan ekspresi masih menahan mual, dia berkata, "Jangan minum yang aneh-aneh dong Mas, enak tahu." Han tercengang, lalu menatap Alina dan kaleng minuman di tangannya secara bergantian. Itu adalah minuman bersoda biasa yang banyak dijumpai di mana-mana. Jadi dia merasa tidak ada yang aneh selain istrinya. Namun Han tidak bisa berbuat apa-apa selain membuang kaleng itu ke tong sampah, lalu duduk di tempat istrinya yang sedang memegangi kepala. "Sudah ke dokter belum, Lin?" tanya Indah. Wanita itu memegangi menantunya dengan cemas. Alina menggeleng lemah. "Sudah beli test pack?" Mendengar pertanyaan Indah, Alina dan Han bertatapan.
Sepasang suami istri itu kompak mengalihkan pandangan kepada wanita yang sedang menggendong Ciara. "Kamu telat datang bulan, Lin?" tanya Indah lagi. "Sebentar, Mah." Han mendadak tegang. "Ini maksudnya gimana?" Indah menghela napas panjang. "Ya, kalau Alina telat datang bulan bisa jadi hamil kan?" "Serius, Mah?" Han memekik, lalu berguling-guling di karpet ruang tengah. Melihat kelakuan suaminya itu, Alina mengurut kening, kepalanya tambah berdenyut nyeri. "Tapi ya belum tentu juga," kata Indah. Yang kontan saja membuat Han berhenti koprol dan kemudian terperanjak dengan tampang bodoh. Untuk menjawab rasa penasaran, maka sewaktu dalam perjalanan pulang, Han mampir ke apotik. Dia membeli test pack yang seumur-umur baru dilihatnya kali ini. Begitu masuk mobil, lelaki itu berkata dengan antusias, "Ayo Lin, dicek sekarang." Ingin sekali Alina mengetok kepala Han. Beruntungnya, rasa sayang kepada lelaki itu lebih besar ketimbang kekesalannya. Jadi alih-alih marah, dia memilih berkata, "Coba kamu baca aturan pakaiannya, Mas." Disertai kepala yang berdenyut nyeri, Alina menahan tawa melihat ekspresi Han yang baru selesai membaca kemasan tes uji kehamilan itu. "Jadi dulu waktu hamil Ciara juga kamu pakai ini, Lin?" "Enggak," sahut Alina. "Kalau nggak dipaksa Sisi buat ke dokter juga kayaknya aku nggak bakalan tahu hamil." "Tapi sama-sama sering sakit kepala juga," Alina mengangguk. "Lebih sakit malah." Dia mengebuskan napas. "Waktu itu kan stres juga karena apa-apa sendiri." "Ya Allah, Lin, maafin Mas." Han mengelus perut Alina yang bahkan kehamilannya belum jelas. "Mas janji gak bakalan ngulangin lagi." Sesampainya di rumah, Alina langsung menggunakan salah satu sespek yang dibeli Han. Namun karena takut hasilnya kurang optimal, dia sengaja merahasiakannya dan menyuruh Han menunggu sampai besok pagi. Sebenarnya untuk mengetahui hasil yang lebih akurat, mereka bisa saja pergi ke dokter. Namun Alina belum siap jika hasilnya negatif. Mengingat Han begitu berharap dirinya hamil, maka pagi ini sebelum sholat subuh Alina menggunakan sisa test pack-nya hanya butuh hitungan menit untuk menunggu. Tapi terasa begitu lama bagi Alina. Entah kenapa ada perasaan takut yang tiba-tiba menyergap. Air mata perempuan itu luruh begitu mendapati garis di test pack itu. Dia terseduh untuk beberapa waktu sampai akhirnya memilih mengambil air wudhu. Sudah menjadi kebiasaan Alina sholat subuh di rumah, sedangkan Han di masjid terdekat. Sembari menunggu suaminya pulang, Alina menggulirkan tasbih untuk menenangkan debar jantungnya karena teramat gugup. Dia tidak tahu reaksi apa yang Han berikan padanya setelah tahu hasil dari test pack itu. Han selalu membawa kunci cadangan, sehingga tidak perlu menunggu dibukakan pintu. Jadi Alina cukup menunggu di dalam kamar. Lama-lama terdengar Han mengucapkan salam, yang dijawab Alina dengan pelan. Perempuan itu menggenggam test pack erat-erat dengan perasaan yang tak bisa dijabarkan. "Gimana, Lin?" tanya Han begitu masuk kamar. Lelaki itu melepas peci dari kepalanya, lalu menaruh di meja bersamaan dengan sajadah. Alina menunduk. "Maaf, Mas." Han menyusul Alina duduk di tepi tempat tidur. "Gak apa-apa, lagian kita udah punya Ciara. Kita gak perlu buru-buru kan, Lin?" Alina menghindari tatapan suaminya. "Yang sabar ya, Mas." Dia mengulurkan test pack yang tadi digenggamnya. "Banyakin sabar ngadepin aku." Han meraih test pack dari tangan Alina. Dia memandanginya dengan seksama, tapi pada akhirnya menatap istrinya dengan bingung. "Ini maksudnya gimana, Lin?" Ekspektasi Alina buyar. Dia pikir Han mengerti arti gadis tua yang terpampang di test pack itu, karena dari kemarin sudah membaca kemasannya berulang kali. Alina menghela napas dalam-dalam, ingin menangis, tapi ditahan mati-matian. "Lin, Mas, mending kamu googling deh." Perempuan itu bangkit, lalu keluar kamar. Di pagi itu entah kenapa dia mendadak gerah sekali, sehingga ingin minum air es. Ketika Alina baru selesai meneguk air es, tiba-tiba Han memekik dari dalam kamar. "Lin, kamu hamil kan?" Alina memutar bola matanya dengan malas. Terlebih setelah Han yang lari keluar dari kamar dan memeluknya. "Alhamdulillah, Lin." Han menciumi perut Alina tanpa menyadari bahwa wajah istrinya semacam cuka. "Kita ke dokter sekarang, Lin." Ketika Han berdiri tegak dan memegangi bahunya, Alina meliriknya dengan sinis. "Aku mau ke rumah mama, kamu gak usah ikut." "Loh, kok gitu?" Han menatap tak percaya saat Alina menepis tangannya. "Nyebelin." "Lin," Han mengejar. "Masalah apa?" "Banyak." Alina bersungut-sungut, lalu masuk ke kamar. "Aku kesel banget lihat muka kamu." "Lin." Kedua tangan Han menempel di daun pintu. "Alina." Kabar kehamilan Alina disambut sukacita oleh keluarga besar.
Indah sampai heboh dan bersiap mengadakan syukuran padahal usia janin di perut Alina belum diketahui. Oleh karenanya, untuk memastikan usia serta kondisi kandungannya, sore ini Han membawa Alina ke dokter. Melebihi antusias Indah, lelaki itu bahkan sudah bersiap-siap sejak pagi dan sibuk menghubungi dokter terbaik sesuai rekomendasi keluarganya. Sekarang, lelaki berkemeja marun itu memperhatikan layar monitor USG sembari mendengarkan penjelasan dokter. Han tidak bisa menahan senyum sewaktu tahu bahwa calon buah hatinya berusia 4 minggu dan baru sebesar kacang hijau. Han menggenggam tangan Alina erat-erat selama pemeriksaan berlangsung. Dia yang baru pertama kali mengantar Alina ke dokter kandungan tentu berdebar tidak karuan. Ada yang meletup-letup dalam dada yang tak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Baginya, ini membahagiakan, melebihi apapun. "Ini anak kedua kami, Dok," kata Han dengan bangga sewaktu dokter bertanya kepada Alina. Saking antusiasnya, Han lebih sering menjawab ketimbang Alina sendiri. Bahkan saat ditanya keluhan yang dialami istrinya, Han pun dengan gamblang mengatakan, "Pusing, Dok, sering mual juga, terus gak mau nyium parfum saya, Dok." "Oh, kalau itu masih dalam tahap wajar ya, Pak. Peningkatan kadar hormon progesteron membuat indera penciuman ibu hamil menjadi sensitif dan lebih tajam," kata dokter dengan lembut. "Tapi istri saya suka nyium minyak angin, Dok. Malah saya disuruh pakai minyak angin terus." Alih-alih menyampaikan keluhan Alina, Han justru lebih mirip orang curhat. Lelaki itu sampai ditowel Alina agar berhenti berkicau. Beruntungnya dokter yang Alina datangi sangat sabar dan lembut. Jadi untuk menanggapi Han, dia berkata, "Biasanya ibu hamil memang memiliki kesukaan tersendiri yang sulit dijabarkan secara medis." "Oh iya, ini kan kehamilan kedua. Pasti Bapak sudah punya pengalaman mendampingi ibu waktu hamil pertama kan?" Tepat setelah dokter bertanya seperti itu, Han dan Alina saling tatap. Saat ini mereka sudah duduk di depan meja dokter. Wajah Han tiba-tiba tegang. Lelaki itu mengulum bibir dan mendadak kehilangan kemampuan bicara. "Dulu kami LDR, Dok." Alina yang menjawab pertanyaan itu. "Jadi suami saya tidak bisa mendampingi seperti sekarang." Dokter mangut-mangut. Sementara Han mengembuskan napas lega. Dia melirik Alina seakan menyampaikan ribuan terima kasih karena telah menutupi keretakan rumah tangga mereka di masa lalu. Sesaat sebelum beranjak dari ruangan dokter, tiba-tiba Han bertanya, "Maaf, Dok, kalau berhubungan badan kira-kira aman gak, Dok, buat bayinya?" Alina refleks melotot. Dia sampai menginjak sepatu Han saking kesalnya. Perempuan itu lupa bahwa suaminya memiliki kadar kepekaan teramat tipis sehingga diberi kode apapun tidak mempan. Menilai kondisi janin dan ibunya sekarang aman-aman saja jika bapak dan ibu melakukan aktivitas seksual. Namun perlu diingat, hal itu hanya boleh dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama nyaman dan tentunya dalam tahap wajar ya, Pak. Wajah Han secerah matahari pagi di bulan Juni. Lelaki itu bahkan tersenyum setelah mendengar penjelasan dokter. Dia sampai lupa kalau istrinya menatap penuh ancaman. Begitu keluar dari ruangan dokter, Alina langsung melepas genggaman Han dan berjalan mendahului. "Lin," Han mengejar hingga langkah keduanya sejajar. "Mual ya? Gak suka sama parfum dokter tadi?" Langkah Alina terhenti. Ingin sekali dia berteriak di depan wajah suaminya. Beruntungnya, Alina ingat mereka saat ini berada di klinik dan akan menjadi pusat perhatian jika bertengkar. Alina mengabaikan Han. Dia berjalan cepat menuju mobil karena sudah tidak tahan untuk memuntahkan kekesalannya. Tepat setelah Han duduk di kursi kemudi, Alina langsung menyemburnya. "Harus banget ya nanya-nanya tentang seks?" "Iya dong," Han menjawab dengan enteng sembari menyalakan mesin mobil. "Kan biar kita tahu aman apa enggaknya, Mas kan takut." "Kita kan bisa nyari tahu dari sumber lain, Mas." "Googling." "Buat apa kita ke dokter kalau ujung-ujungnya googling?" Alina memicat kening. Apa yang dikatakan Han memang ada benarnya. Tapi Alina benar-benar malu dengan apa yang tadi suaminya tanyakan kepada dokter. "Mas takut kenapa-napa, jadi Mas nanya." "Ya kalau takut mending puasa dulu." Tentu saja Alina tidak mau kalah. Dia terlanjur kesal dengan suaminya. Han sudah melajukan mobilnya ke jalan raya. "Puasa apa?" Dia sempat menoleh kepada Alina. "Puasa gak berhubungan badan." Alina berdecak. "Pakai diperjelas lagi," desisnya. Kemudian perempuan itu beristighfar untuk meredam amarahnya. "Emangnya kita bisa puasa nggak?" "Tahu ah," Alina bersedekap. "Besok-besok nggak usah ikut ke dokter lagi." "Loh, kenapa? Mas kan harus tahu perkembangan dedek bayi." Alina memalingkan muka. "Ngeselin." Sebelum pulang ke rumah, Alina dan Han lebih dulu mampir ke rumah Indah untuk menjemput Ciara. Walaupun sakit kepalanya belum sepenuhnya hilang, tapi Alina sangat merindukan anaknya. Apalagi rumah jadi sepi tanpa celoteh bocah berambut keriting itu.
Setibanya di rumah mertua, Alina bergegas masuk sedangkan Han mengekor di belakang. Perempuan itu masih merajuk kepada suaminya. Melihat kedatangan ibunya, Ciara langsung berlari menyongsong. Dengan senang hati Alina menggendong bocah itu dan menciumnya berkali-kali. "Udah makan sayang?" tanya Alina walaupun yakin mertuanya tidak akan membiarkan Ciara kelaparan. Dengan suaranya yang mengemaskan, Ciara menjawab disertai anggukan. "Udah." "Pinternya, gak rewel kan sama nenek?" Alina membawa Ciara duduk di sofa ruang tengah, sembari memangku tangannya membelai rambut Ciara. Han menyusul dan ikut duduk. Lelaki itu mengusap perut Alina yang masih rata. "Ara, bentar lagi punya dedek bayi, seneng gak?" Alina melirik malas-malasan. "Mas, Ara belum ngerti." "Makanya kita kasih tahu biar ngerti sayang." Kali ini Alina tidak menyanggah lagi. Dia terlalu lelah berdebat dengan Han. Lagi pula suaminya itu memang ada benarnya juga, karena mengajak terlibat dalam pembicaraan mereka. Indah muncul setelah sebelumnya sibuk di belakang untuk persiapan syukuran besok siang. "Bagaimana kandungannya, Lin? Sehat?" "Alhamdulillah sehat, Mah," jawab Han dengan antusias. "Kata dokter semuanya aman." Indah tersenyum. "Alhamdulillah, jaga Alina baik-baik, Han. Kamu harus jadi ayah siaga. Kalau Alina minta apa-apa harus diturutin. Kalau enggak, nanti anak kamu ileran." Han menoleh kepada Alina dan Ciara, tatapannya mendadak sayu. "Maaf ya, waktu hamil Ciara Mas gak bisa jagain kamu." Lelaki itu memeluk Ciara sekaligus mengusap perut Alina penuh kasih sayang. "Anak-anak papa." Alina tidak tahu mengapa di siang hari yang terik tiba-tiba ingin menyantap pangsit goreng yang sedang viral di media sosial. Namun entah mengapa, dia ingin Han yang membelikannya langsung, tidak melalui jasa pesan antar. Atas ngidam istrinya itu, Han pun tancap gas. Pergi saat matahari masih berada tepat di atas kepala. Lelaki itu baru pulang ketika malam sudah mengerayang. Tahu kalau mendapatkan pangsit goreng itu harus mengantri berjam-jam, Alina pun tidak menaruh kecurigaan suaminya macam-macam. Malah ketika Han tiba, Alina langsung menyambut dan meraih plastik yang ditenteng. "Kamu mandi dulu, Mas, nanti kita makan bareng," kata Alina. Sikapnya mendadak semanis madu setelah belakangan ini lebih banyak bersungut-sungut kepada Han. Han bergegas mandi mumpung Alina sedang berada pada setelan pabrik, lemah lembut kepadanya. Tidak lupa, demi menjaga mood istrinya, dia pun tidak lupa membaluri badannya menggunakan minyak angin. Sekarang dia sudah mulai terbiasa dengan aroma dan sensasi dari minyak angin itu sendiri. Ketika Han keluar kamar, Alina sudah duduk di meja makan dengan 2 porsi pangsit goreng. "Sini Mas." Alina bahkan melambai disertai senyum manis. Ego Han melambung tinggi. Jika sikap Alina seperti itu, maka kemungkinan besar nanti dia akan membuka puasa dengan 3 malam dipunggungi. Han duduk di sebelah Alina. "Ciara udah tidur ya?" "Udah Mas, nunggu kamu kelamaan jadi ketiduran." "Maaf ya Lin." Alina tersenyum, lalu mengusap lengan suaminya. "Gak apa-apa Mas, besok aja kamu minta maaf sama Ciara." Kemudian Alina meraih sumpit dan mulai makan. Setelah menyuapkan ke mulut sendiri, dia menyuapi Han. "Ingat gak Mas, dulu waktu pacaran kamu ngajakin aku makan pangsit ini?" kata Alina setelah berhasil menelan makanannya. Karena sedang mengunyah, Han hanya mengangguk. "Tapi kita gak kebagian padahal udah ngantri lama banget. Ternyata harus PO dulu seminggu." Alina mengucapkannya dengan menggebu-gebu. "Sekarang berarti udah sepi ya Mas, bisa dapat sehari." Lagi-lagi Han mengangguk. "Gak tahu karena rasanya yang udah beda atau karena banyak yang niru resepnya," kata lelaki itu. Alina berpikir sejenak. "Kayaknya kalau masalah saingan bukan faktor utama sih." Perempuan itu berpikir sejenak. "Yang penting tuh cita rasa. Kalau rasanya udah berubah dikit aja pelanggan langsung kabur." Tiba-tiba Alina mencetikkan jari. "Ah iya, sama pelayanan juga ngaruh banget sih Mas. Pembeli sekarang tuh pinter-pinter. Mereka gak cuma mau dapat barang bagus dan enak, tapi juga pelayanan yang memuaskan. Jadi kita harus menjaga menerapkan itu biar catering mama makin berkembang." "Catering kita Lin, punya mama dong Mas. Kita baru magang 1 bulan. Tolong gak usah ngaku-ngaku deh. Malu sama Ciara." Han hampir saja tersedak karena tertawa menanggapi kata-kata Alina. Kita udah transfer buat keperluan panti belum Lin? Mas lupa." "Udah Mas, aku udah pasang peringatan kok, biar gak telat ngasih kebutuhan anak-anak." Alina dan Han telah sepakat untuk memberikan donatur tetap di Safe House yang Bunda Vio kelola. Mereka tidak akan pernah lupa kebaikan dan kenyamanan yang sudah diberikan dari orang-orang di sana, walau uang yang dikirim setiap bulan tidak akan pernah mampu mengganti semuanya. Sepasang suami istri itu melanjutkan makan sembari berdiskusi tentang banyak hal, dari tumbuh kembang Ciara sampai perkembangan janin dalam kandungannya.
Keduanya bahkan asik bercanda saat menonton televisi sambil menikmati kuaci. Namun tiba-tiba Alina terdiam, heran karena tawa istrinya mendadak lenyap. Han yang dari tadi merebah di pangkuan perempuan itu pun menengok. "Kenapa, Lin?" Han bangkit karena takut Alina kenapa-napa. Sekian detik Alina tetap diam. Kedua matanya menatap Han dengan tajam dan dingin. "Lin," dengan suara pelan Alina berkata. "Muka kamu kok ngeselin banget ya, Mas?" Kening Han berkarut dalam. Dia benar-benar tidak paham kenapa istrinya berkata demikian. Jari telunjuk Alina menyentuh bagian bawah mata Han. "Bisa gak sih, Mas? Tai lalat kamu ini diilangin." Kemudian memberengut. "Aku gak suka." "Hayo, udah siap-siap pisah sama Han dan Alina belum nih?" Han tidak mengerti mengapa orang hamil bisa menjadi sangat aneh. Hanya gara-gara tahi lalat yang sejak lahir sudah ada di bawah kantung matanya, Alina uring-uringan. Bahkan sampai pagi menjelang perempuan itu masih enggan bersitatap dengan Han. Namun sebanyak apapun Alina mengaku kesal melihat wajah Han, nyatanya perempuan itu minta dipeluk sepanjang malam. Bagi Alina, aroma tubuh suaminya yang bercampur dengan wangi minyak angin adalah perpaduan yang menenangkan. "Lin," Han mengusap pipi Alina yang masih terlelap. Perempuan dalam pelukannya itu menggeliat, tapi matanya tetap terpejam erat. "Lin, udah mau subuh." Seandainya bukan karena kewajiban, Han pun sebenarnya enggan beranjak dari peraduan. Iblis seolah berbisik ribuan kali agar dia tetap memeluk istri tersayang selagi hari belum siang. "Jam berapa sih, Mas?" tanya Alina dengan sengau. Dia menggeliat lagi setelah terusik dengan usapan Han yang kesekian kali. "Jam 4, Lin, subuhan yuk." Sebenarnya Han bisa langsung beranjak, tapi dia tidak ingin membuat istrinya merasa ditinggalkan begitu saja. Alina mengucek mata lalu mendongak untuk menatap Han. Tangan perempuan itu langsung mendorong suaminya agar menjauh. "Ngeselin banget sih, Mas, bisa-bisanya aku tidur sama kamu." Setelah mengatakan itu, Alina langsung beranjak ke kamar mandi, sembari bersungut-sungut. Dia masih mempermasalahkan kenapa Han tidur bersamanya. Perempuan yang mengenakan gaun tidur merah jambu itu seakan lupa bahwa semalam dia sendiri yang memeluk Han erat-erat. Padahal sebelumnya Han sudah manut hanya memeluk dari belakang agar wajahnya tidak kelihatan. Dari kamar tidur, Han bisa mendengar kalau Alina sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi. Pria itu pun bergegas menghampiri dan menemukan Alina berlutut di lantai. "Ya Allah, Lin." Han tidak bisa untuk tidak panik begitu melihat Alina pucat pasi. Lelaki itu mencumput rambut istrinya agar tidak terkena muntahan. "Udah?" tanya Han setelah tidak ada yang bisa Alina keluarkan. Kemudian dia membopong istrinya ke kamar. Dengan sigap, pria beranak satu itu mengambil minyak angin dan membalurkan pada beberapa bagian tubuh istrinya. "Kita perlu ke dokter, Lin." Pertanyaan itu hanya ditanggapi gelengan oleh Alina. Dia terlalu lemas untuk sekedar bersuara. "Sebentar, Mas buatkan teh anget dulu ya." Sebelum pergi ke dapur, Han lebih dulu memastikan istrinya bersandar di headboard dengan nyaman. Ada suara gaduh saat Han membuatkan teh. Sendok berdenting, seperti jatuh ke lantai dan Han tergesa-gesa mengambilnya. Kemarin Alina pun sering muntah, tapi tidak pernah sampai separah ini. Wanita itu masih sempat mengomel atau setidaknya minta sesuatu. Dan bagi Han, itu akan jauh lebih baik ketimbang menyaksikan istrinya tidak berdaya. "Dulu juga gini ya, Lin, waktu hamil Ciara?" tanya Han setelah membantu Alina minum. Dia kemudian menaruh gelas ke nakas dan menyingkirkan rambut istrinya yang meriap ke depan. "Maafin Mas ya, Lin." Han meraih kedua tangan Alina, lalu menciumnya. "Maaf udah bikin kamu kayak gini." Dengan posisi Han yang sekarang mencium perutnya, Alina bisa mengusap kepala laki itu dengan mudah. "Udah sana, siap-siap ke masjid, Mas, bentar lagi azan," ucapnya lirih. Han mendongak dan menggeleng. "Mas sholat di rumah aja." Mas takut kamu kenapa-napa." Alina menggeleng. "Ke masjid, Mas, aku gak sakit kok. Nanti juga aku sholat." "Yakin?" Alina mengangguk. "Dulu malah aku pernah melewati kayak gini sendirian." Setelah istrinya berucap seperti itu, Han langsung mendekap Alina. Dia menggumamkan kata maaf berulang kali. Ada air mata yang keluar dari kedua sudut mata lelaki itu, lalu jatuh di kepala Alina, basah, dan mereka tergugu atas kelamnya masa lalu. Bisa dibilang Alina tidak ngidam makanan yang aneh-aneh atau susah didapat. Hanya saja kelakuan ibu hamil itu membuat Han geleng-geleng karena sulit diterima nalar. Seperti sekarang ini, setelah ratusan kali mengatakan kesal dengan wajah Han, tiba-tiba Alina menelpon ketika mereka baru berpisah dalam hitungan menit. Bahkan lelaki itu belum keluar dari gerbang kompleks perumahan.
Han pikir ada sesuatu yang ketinggalan atau Alina mendadak berubah pikiran ingin ikut. Nyatanya istri tercintanya itu berkata, "Aku kangen, Mas." Han sampai menepikan mobilnya demi mendengarkan lebih jelas apa yang Alina katakan. Dia takut salah dengar. "Mas putar balik aja nih," tanya Han setelah Alina mengatakan rindu kedua kalinya. "Jangan." Perempuan itu lekas mencegah. "Aku kesel sama muka kamu." Terus, sungguh Han tidak paham. "Tapi aku kangen banget sama kamu, Mas. Aku mau kita teleponan aja." Demi apapun Han ingin tertawa dan menangis dalam satu waktu. Otaknya benar-benar tidak mengerti mengapa orang hamil bisa seabsurd itu. Namun daripada nantinya Alina ngambek, dia pun memasang handsfree sepanjang jalan menuju rumah ibunya untuk mengurus catering. Han berbicara dengan Alina lewat telepon. Suami istri itu saling melempar canda, lalu tertawa bersama diselingi ocehan Ciara yang sedang sarapan di rumah. Tidak ada gerutu ataupun kata-kata ketus dari Alina. Yang ada hanya suara lembut penuh cinta. Dan kejadian itu berulang berkali-kali, menjadi hal rutin yang dilakukan Alina dan Han setiap kali berjauhan. Saat teleponan seperti itu, mereka tidak pernah terlibat perdebatan. Yang ada justru saling mengumbar kata sayang dan membahas tentang masa depan. Sebenarnya Han dan Alina tidak pernah berpisah dalam waktu lama. Paling banyak mereka berjauhan hanya 3 atau 4 jam. Jika Alina tidak turut serta, Han akan cepat-cepat pulang untuk memastikan kondisi perempuan itu dan Ciara baik-baik saja. Jika sesekali Alina ingin pergi keluar rumah untuk sekedar belanja bulanan, Han akan ikut. Lelaki itu tidak pernah lagi absen untuk menemani sang istri. Walaupun Alina sudah tidak lagi mual-mual dan sakit kepala setelah kehamilannya menginjak usia kelima, tapi Han tidak bisa melepas perempuan itu sendirian. Bahkan saat Alina berkata hari ini punya janji makan siang dengan Sisi, Han pun langsung sigap mengantar. Dengan alasan mau menjaga Ciara, dia kekeh untuk ikut. Alhasil begitu bertemu dengan Sisi, Han langsung diledek habis-habisan. "Wah, sekarang dikintilin ya, Lin. Takut kamu kabur lagi atau gimana nih?" Sisi puas sekali melihat Han hanya garuk-garuk kepala. Di depan Sisi, Han hanya cengar-cengir. Pasalnya dulu saat menggali informasi tentang keberadaan Alina, Han sampai memohon-mohon dan menangis. Memang bukan sesuatu yang memalukan, tapi jika diingat-ingat jadi menggelikan. Alina bahkan tidak berhenti bertanya saat Sisi membongkar kelakuan suaminya. Dia sampai menginformasikan kepada Han, "Emang iya, Mas?" Ketika Han mengangguk, Alina akan terpingkal-pingkal. Dia sampai memegangi perutnya buncitnya yang ikut bergoyang. "Terus lo ngapain dulu kabur ke Bali kalau ujung-ujungnya bunting lagi, Lin?" tanya Sisi dengan kurang ajarnya. Alina mencodokkan badannya ke arah karib lamanya itu. "Nggak tahu, bisa-bisanya udah kayak gini aja." Tawa Sisi pecah. Wanita yang sekarang berambut panjang itu mengusap sudut mata yang berakhir. "Kalian ini ada-ada aja, ributnya bikin geger semua orang, giliran rujuk diem-diem baik, tahu-tahu hamil lagi." "Ya gimana?" Han memeluk Alina. Namanya juga cinta. Ketiga orang dewasa itu tertawa, sedangkan Ciara hanya menatapi dengan bingung sembari menikmati es krim miliknya. "Sebenarnya gue udah nebak sih kalian bakal balikan. Cuma ya gue gak bakal ikut campur sama urusan rumah tangga orang lain. Orang kayak suami lo emang sekali-kali perlu dikasih pelajaran sih, Lin. Biar bucinnya jadi kelihatan." "Bucinnya sampai gak lihat tempat," sungut Alina. Detik berikutnya perut buncitnya diulus oleh Han. "Udah deh ya, gue cabut dulu. Gak kuat gue kalau kelamaan lihat kalian mesra-mesraan mulu," ujar Sisi sembari beranjak. Lalu menyempatkan untuk melambai pada Ciara. Sepeninggalan Sisi, Han dan Alina pun mengajak Ciara untuk meninggalkan restoran. Mereka beralih ke pusat perbelanjaan, berniat membeli perlengkapan sekolah Ciara yang akan masuk playground. Ketika sedang berhenti di depan display botol minuman, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa Han. "Apa kabar, Han?" Wanita itu kemudian tersenyum kepada Alina. "Alina?" Alina mengernyit, berusaha mengenali wanita berwajah oriental di depannya. "Kakaknya Brenda, Lin." Han bantu mengingatkan, yang kemudian membuat Alina balas bertanya kabar. Atas usul Alina pula, akhirnya mereka menuju food court. Kakak Brenda tak henti-hentinya memuji kecantikan Ciara. Dia juga memberikan selamat atas kehamilan kedua Alina. "Brenda, apa kabar, Kak?" tanya Alina dengan sedikit keraguan-raguan. "Baik, Brenda sudah jauh lebih baik walaupun masih harus melakukan terapi. Dan sekarang dia sudah mulai rajin ke gereja." "Maafin kami ya, Kak," Alina menunduk. Tapi kakak Brenda buru-buru memegangi tangannya. "Ini bukan salah kamu, Alina. Tapi gara-gara saya pergi, Mama jadi mengusir kalian." Setelah mengetahui bahwa Han tidak pernah berselingkuh, Alina diruntung penyesalan tiada tara. Dia merasa turut andil dalam penderitaan Brenda.
Kakak Brenda menggeleng. Enggak, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Tante Indah. Memang sudah seharusnya kami pergi dari sana. Brenda cuma nggak siap dengan masalah yang datang bertubi-tubi. Dan sebenarnya sebelum pulang ke Jakarta pun dia sudah menunjukkan gejala depresi. Sebelum papa kena masalah, Brenda diputusin pacarnya. Dia udah ke-trigger dari situ. Dan setelah kemarin-kemarin bisa diajak komunikasi, Brenda bilang gak pernah mencintai Han. Apa yang dilakukan dia waktu itu hanya iri sama kalian. Alina tercengang, tentu tidak paham dengan penuturan kakak Brenda. Dia sempat menoleh kepada Han yang sibuk membersihkan tangan Ciara dari remahan makanan. Brenda iri sama kalian, terutama Han. Kenapa temennya bisa punya pasangan yang tulus tapi dia enggak? Dia juga iri sama keluarga Han yang dari dulu adem ayem. Sedangkan kami tumbuh di keluarga yang problematik. Brenda marah sama keadaan. Dia ingin hidup orang lain kacau juga. Makanya dia mengusik kalian. Dan dia mengaku sangat menyesal. Dia beneran ngerasa bersalah karena sudah membuat kalian berpisah waktu itu. Wanita yang masih mengenakan setelan kerja itu menghela napas dalam-dalam. Kakak mohon, maafkan Brenda walaupun sudah sangat jahat sama kalian. Alina menggenggam tangan kakak Brenda. Kak, apa kami boleh bertemu Brenda? Kabarin kalau udah lahiran ya. Brenda mengusap perut Alina seiring senyum yang mengembang. Alina mengangguk. Kamu juga harus sering-sering ngabarin kalau udah di sana. Kedua mata Brenda berkaca-kaca. Kemudian dia memeluk Alina sembari menggumamkan kata maaf berulang kali. Saat ini, Brenda akan pergi ke Australia dan tidak akan kembali ke Jakarta. Dia akan memulai hidup baru di sana bersama kakak dan keponakannya setelah ayahnya bebas dari jerat hukum. Terhitung sudah 3 bulan ini pula, Alina dan Brenda berkomunikasi dengan baik walaupun pada awal pertemuan ada kecanggungan. Mereka pada akhirnya berdamai dan saling memaafkan masa lalu yang telah usai. Setelah melepaskan pelukan Alina, Brenda beralih kepada Han. Jagain Alina Yanda. Jadi bapak yang baik juga buat anak-anak loh. Pasti, jawab Han. Dia membalas kepalan tangan yang Brenda layangkan. Kedua sahabat itu melakukan fist bump. Gue pergi ya, doain biar hidup gue lebih baik lagi. Sekali lagi Alina memeluk Brenda. Dia sungguh-sungguh berharap Brenda memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Setidaknya, depresinya tidak kambuh lagi dan bisa menjalani aktivitas layaknya manusia normal pada umumnya. Lambaian tangan Brenda masih membayang, bahkan setelah Alina beranjak pulang. 3 bulan berteman dengan perempuan itu meninggalkan banyak kesan mendalam. Udah, jangan nangis, kasihan dedeknya. Han mengelus perut Alina ketika mereka dalam perjalanan pulang. Emangnya kamu gak sedih ya Brenda pergi? Tanya Alina. Tanpa berpikir Han menggeleng. Selamanya yang pergi dari kehidupan Mas bukan kamu, anak-anak kita atau mama. Mas gak bakalan sedih. Lagian Brenda pergi buat kumpul sama papanya. Dia bakal bahagia di sana. Tetap saja Alina memberengut. Dia menyadarkan kepala pada kaca jendela mobil. Kenapa ya kami gak temenan dari dulu aja? Han terkekeh. Dia melirik Ciara yang tertidur di car seat. Kalau kalian berteman dari dulu, mungkin ceritanya bakal beda. Kamu gak bakal kabur dan mungkin Mas gak berubah. Mas gak sadar gimana berharganya kamu. Alah, Alina pecibir. Berarti kamu senang ya? Aku dulu kabur. Astagfirullah sayang, gak gitu. Han membunyikan klakson sebelum mendahului mobil di depannya. Kan kita harus mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Lagian gak baik kalau kita terjebak dengan kata seandainya. Mungkin takdir kita memang seperti ini. Gak semua jalan harus lurus terus kan? Alina menoleh kepada Han. Kedua bola matanya berbinar. Mas serius deh, aku tuh sebenarnya kangen banget sama kamu. Tapi Han sudah mencium gelagat mencurigakan dari kalimat Alina. Muka kamu nyebelin. Astagfirullah. Menggunakan satu tangannya Han meraup wajah dan membuat gerakan seakan-akan membuangnya keluar. Jangan-jangan dulu kamu ninggalin Mas karena bawaan bayi juga. Mas, Alina menyadarkan kepala ke kursi. Beda dong, dulu kan kamu emang nyebelin luar dalam. Sekarang, Han menaikkan sebelah alisnya. Sembari memalingkan wajah keluar jendela, Alina menjawab. Sama sih. Diam-diam Alina mengelum senyum, tidak bisa disangkal. Han memang sering membuatnya kesal, tapi dalam setiap doa dia selalu berharap cintanya pada lelaki itu kekal. Dapur adalah ruangan yang tidak pernah sepi semenjak Alina kembali. Ada kegaduhan saat air keran jatuh di permukaan sink. Ada desis pelan dari wajan saat menumis bumbu. Ada denting sendok yang beradu dengan tepian gelas ketika mengaduk susu. Dan yang paling krusial adalah komunikasi 3 manusia di rumah itu.
Celoteh Ciara menjadi penyempurna ketika Han dan Alina berdebat tentang menu sarapan. Bocah itu akan sesekali menatap bingung. Lalu kembali tertawa melihat kedua orang tuanya saling merayu. "Nah, ini susunya," kata Han sembari membawa 2 gelas susu ke meja makan di mana anak dan istrinya duduk manis setelah selesai makan. "Ayo diminum." Alina mengasurkan 1 gelas ke depan Ciara, lalu mendekatkan satunya lagi pada Han. "Ayo, Mama liatin." Sembari menopang dagu, Alina memandangi kedua orang yang dicintainya. Anehnya kekesalan terhadap Han sirna setiap kali lelaki itu minum susu. Seperti ada hal yang menarik, yang tidak bisa diutarakan bagian mana yang membuat dia senang. "Dihabiskan sayang." Alina mengusap kepala Ciara, lalu tatapannya beralih kepada Han. "Enak ya Mas?" Han mengangguk, sembari mengusap bibirnya yang basah. Dia baru saja menandaskan susu hamil yang rutin dikonsumsi selama Alina mengandung. Iya, Han yang mengkonsumsi susu itu karena Alina justru akan mual hebat jika meminumnya. Dan anehnya, Alina akan lemas seharian jika Han belum minum susu hamil. Enak, lebih enak daripada yang vanila. Pun Han menikmatinya tanpa paksaan. Bahkan dia semakin bersemangat karena setelah minum susu akan diberi tepuk tangan oleh anak dan istrinya. Tawa itu masih melekat di dinding ruang makan saat tiba-tiba Alina terdiam. Perempuan itu memejam saat merasakan perutnya mengejang. "Lin," wajah Han langsung tegang. "Kenapa Lin?" Alina menggeleng. Dia menghela napas dalam-dalam. Satu tangannya terangkat untuk memberi kode kepada Han bahwa dirinya baik-baik saja. "Mending kamu anterin Ciara dulu deh Mas." "Enggak," Han menggeleng tegas. "Biar nanti Ciara dijemput Mama. Aku takut kamu kenapa-napa." Sekali lagi Alina menghela napas. "Gak apa-apa Mas, ini palingan masih lama." "Apanya?" Bukannya tenang, Han justru semakin tegang. "Ini kamu mau lahiran Lin." Laki-laki itu bergegas memberi kabar kepada ibunya bahwa Alina akan segera melahirkan. Dia meminta wanita itu segera datang karena dirinya akan membawa sang istri ke dokter. "Mas, ngomong sama Mama santai aja, jangan panik begitu." Alina bisa bersikap lebih tenang karena kontraksi yang dialaminya masih ringan. Perempuan itu bahkan masih sempat membantu Ciara bersiap berangkat ke playgroup. Dia mengusap kepala putri sulungnya itu dengan penuh kasih sayang. "Baik-baik ya sayang." Entah mengapa saat mengecup kening Ciara, ada perasaan yang menyergap Alina. Dia takut jika itu adalah momen terakhir mereka bersama. Ada banyak kemungkinan yang terjadi pada wanita yang melahirkan. Dan yang paling Alina takuti adalah kematian. Walaupun takdir sudah digariskan, tapi dia belum siap jika harus meninggalkan Ciara dan Han. Terlalu singkat, terlalu cepat. Ketika tiba di klinik bersalin, kontraksi yang dirasakan Alina sudah lebih kencang ketimbang sebelumnya. Namun dia masih tetap tenang dan melakukan olahraga ringan. "Mas, muka kamu dikondisikan dong," kata Alina saat duduk di gimbal. Dia menggoyangkan tubuhnya sembari berpegangan pada Han yang berdiri di depannya. "Jangan tegang Mas." "Mas deg-degan," kata Han. "Sakit banget ya Lin." Alina tersenyum. Dari pengalamannya waktu melahirkan Ciara, pembukaan 3 belum ada apa-apanya. "Dulu waktu Ciara lahir siapa yang nemenin Lin?" Han mengusap air matanya dengan cepat. "Mas selalu kepikiran." "Udah, kan sekarang kamu bisa nemenin aku." Alina memeluk pinggang suaminya. "Jangan nangis Mas, malu sama dedeknya." Dan ternyata itu juga baru permulaan dari air mata yang dikeluarkan Han. Lelaki itu bahkan bersedu sedan saat Alina mulai mengerang dan mengejan. Han tidak hengkang barang sejengkal pun dari sisi Alina. Dia gumamkan kata maaf di antara doa-doa yang juga dilangitkan. Tidak hanya takut dan sedih melihat Alina kesakitan, bayangan masa lalu ketika istrinya melahirkan Ciara sendirian turut membuat pikirannya kalut. Dia berjanji tidak akan pernah menyakiti Alina, bahkan hanya berupa hardikat mengingat betapa besar perjuangan ketika istrinya mengantarkan anak-anak lahir ke dunia. Tangis bayi pecah, membuat lega dan air mata berlomba mewarnai momen bahagia itu. Hati Han bergetar sewaktu melantunkan azan di telinga kanan dan iqomah pada telinga kiri putrinya. "Masya Allah Han, mirip banget sama kamu. Tai lalatnya sama-sama di bawah mata. Ini sih namanya fotokopian Han, plek-teplik bapaknya." Kalimat-kalimat seperti itu bersamai dengan ucapan selamat yang datang silih berganti. Tidak hanya keluarga dekat saja yang berkata demikian, tapi hampir semua orang sepakat bahwa kedua putri Alina memang sangat mirip dengan ayahnya. "Masih kesel nggak lihat muka Mas?" tanya Han kepada Alina yang masih menjalani masa pemulihan di rumah sakit. Alina tertawa sembari menatap anaknya dan Han bergantian. "Kesel dikit, banyak kan sayangnya." Han mengulum senyum, lalu mengecup kening Alina.
Makasih ya sayang. Kepada salah satu saudara yang datang menjenguk, Han meminta tolong untuk difotokan. Lelaki itu menggendong Ciara sembari merangkul bahu Alina yang sedang memangku anak kedua mereka. Keluarga kecil itu tidak hanya tersenyum pada kamera, tapi juga pada semesta. Ada doa dan syukur yang terselip di setiap helaan napas mereka. Anak-anak udah tidur, Lin, kata Han setelah memantau anak-anaknya dari baby monitor. Tampak Ciara dan adiknya lelap di ranjang masing-masing. Mungkin mereka kecapean, Mas, main mulu dari sore. Alina menarik selimut dan berbaring di sebelahan. Mereka rewel gak Mas tinggal. Seharian ini Han sedang sibuk mengurus usaha cateringnya. Alina miring, begitu juga dengan Han sehingga mereka berhadap-hadapan. Satu tangan Alina terulur mengusap rahang suaminya. Gak rewel kok. Mereka kayak tahu papanya lagi cari nafkah. Wanita itu terkekeh. Lagian kalau mereka rewel, aku pasti telepon kamu kok, kan kamu pawangnya. Han tertawa pelan. Memang patut diakui bahwa Ciara dan Zana sangat lengket dengan ayahnya. Keduanya sering rebutan minta digendong. Oh ya Mas, besok aku mau ke dokter Kiki. Kamu bisa kan jagain anak-anak di rumah? Terus kamu pergi sama siapa? Sendiri. Han beringsut untuk merengkuh Alina ke dalam pelukan. Mas antar. Dalam pelukan Han, Alina sedikit mendongak. Anak-anak? Ikut, Mas yang akan handle mereka. Karena Alina masih diam saja, Han kembali berkata, keberatan? Enggak. Alina menyurutkan kepala ke ceruk leher Han. Takut kamu kecapean aja. Gak capek selama itu berhubungan sama kamu dan anak-anak. Keduanya sempat terdiam, menikmati irama ritme jantung dan hangat yang menahan. Oh ya Lin, Zana udah didaftarin ke playgroup. Tiba-tiba saja Han teringat anak bungsunya yang menginjak usia 2,5 tahun. Udah Mas, Alina memejam. Tapi kita belum beli perlengkapan sekolah dia. Ciara juga loh, kemarin minta lunchbox baru. Oke, besok habis kamu dari dokter, kita sekalian belanja buat anak-anak. Tidak hanya erangan dan lengguhan, obrolan-obrolan ringan seperti itu juga sering mewarnai kamar Alina dan Han. Di kamar itu, sering ada piyama yang berjajaran di lantai. Tapi tak jarang juga ada perdebatan-perdebatan kecil yang kemudian berujung damai. Baik Alina maupun Han selalu mengutarakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Belajar dari masa lalu, hilangnya kata mencipta lara, keduanya sepakat untuk saling memupuk cinta dengan ribuan bahasa. Mas, Zana nangis tuh, bisa tengokin dulu nggak? Di antara embusan napasnya yang masih memburu, Han mengangguk. Lelaki itu beranjak dari sisi Alina, lalu mengenakan piyama dengan tergesa. Tidak berbeda jauh dengan Han, Alina pun turun dari ranjang setelah merapikan gaun tidurnya. Perempuan itu menggelung rambut dengan asal sebelum akhirnya meraih baby monitor. Alina tersenyum ketika melihat Han sedang menenangkan Zana. Lelaki itu selalu berhasil membuatnya jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Han bukan hanya sekedar teman tidur, tapi juga rekan dalam segala urusan, baik di ranjang maupun dalam menjaga biduk rumah tangga agar tidak karam. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.